Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah minggu penutupan Pekan Anak GKJW Jemaat Tunglur hari ini, Minggu 12 Juli 2020 dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah minggu kita pada hari ini. Ibadah minggu sekaligus dalam rangka penutupan Pekan Anak GKJW tahun 2020 dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Untuk itu biarlah di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita menyimak tema ibadah pada hari ini dari Roma Pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagai semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Mari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, sebab kita masih sering lebih mengasihi diri sendiri daripada orang lain. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 27 berkata demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita menyesali perbuatan dosa kita dengan kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami masih sering mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami kadang tidak mampu mengasihi sesama kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka pengampunan dosa telah tersedia bagi kita. Berita anugerah atas pengampunan dosa kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
nomor 467 dengan judul Tuhanku Bila Hati Kawanku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Doa dan pembacaan kitab suci akan dilayani oleh anak Tristan. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang dibaca oleh hamba-Mu. Pada renungan yang penuh berkat ini, biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius 13 ayat 1-9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena tidak berakar, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak sekalian.
hari ini bersama-sama kita berhimpun di dalam sukacita penutupan Pekan Anak Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ulur tahun 2020. Kita sangat bersukacita sekali Bapak Ibu dan Saudara karena hari ini anak-anak juga ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Tentu ini merupakan satu proses belajar bagi anak-anak karena mereka lah nantinya yang menjadi generasi penerus tidak hanya bangsa tetapi juga gereja kita. Bapak Ibu dan Saudara, ini semua adalah tentang bagaimana kita semua belajar mengenai proses pelayanan dan juga rasa cinta kepada gereja perlu kita tumbuhkan dan kita bangun untuk kemudian menjadi sebuah proses belajar. Mengenai soal proses belajar, firman Tuhan hari ini juga sebenarnya merupakan sebuah proses di mana Yesus sedang mengajar para muridnya. Yesus sedang bersama-sama dengan para murid dan dalam kebersamaan itu Yesus juga membuat para murid ini masuk di dalam proses belajar memahami firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak, dalam memberi pelajaran dan dalam melakukan pengajarannya, Yesus memberikan perumpamaan dalam bacaan kita. Perumpamaan yang sederhana, perumpamaan yang begitu jelas, dan tentu perumpamaan yang digunakan mengenai perumpamaan seorang penabur ini adalah perumpamaan yang dekat, akrab, dan lekat dengan kehidupan sehari-hari orang yang diajar Yesus pada waktu itu. Firman Tuhan ibarat benih memang yang ditabur. Tetapi dalam perikop kita hari ini kita diajak untuk melihat ternyata di dalam kenyataan taburan benih itu ada macam-macam jenis tanah yang menjadi penerima benih itu. Dikisahkan ada tanah yang keras dan berbatu. Kemudian dikisahkan juga ada tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Dan juga digambarkan tentang tanah yang baik, tanah yang subur dan sangat cocok untuk menumbuhkan benih itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perumpamaan benih yang jatuh di jalan yang juga menjadi bagian dari cerita ini sebetulnya ibarat firman Tuhan yang dibuka kepada kita. Firman Tuhan adalah benih yang sudah ditaburkan tadi, tetapi karena tidak ada yang mempedulikan, maka benih yang ditabur di jalan itu tadi menjadi sia-sia. Kemudian hari ini kita juga diajak untuk belajar melihat bahwa firman Tuhan yang diibaratkan benih tadi, jika ditaburkan pada batu-batu, dia tidak akan tumbuh dan tidak akan mengakar. Memang bisa jatuh di tanah berbatu, tetapi tidak bisa mengakar ke bawah, sehingga meskipun bertumbuh dia tidak akan kuat. Malah ada lebih banyak kemungkinan untuk benih ini tidak bertumbuh. Dari semua perumpamaan ini Bapak Ibu dan Saudara, termasuk juga tentang firman Tuhan dan benih yang jatuh pada semak dan duri ini, kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa di dalam memahami firman Tuhan itu ada sebuah proses yang harus kita jalani. Yang menarik di sini kenapa semak dan duri juga tidak dapat menumbuhkan benih, karena semak dan duri harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum tanah menjadi siap untuk ditanami benih itu.
Perumpamaan-perumpamaan ini sebetulnya ada makna di baliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Perumpamaan tentang benih yang jatuh di jalan adalah ibarat orang yang tidak mau mempedulikan firman Tuhan, lalu firman itu menjadi sia-sia. Perumpamaan tentang benih yang jatuh di batu-batu ibarat orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, langsung bergembira, tetapi firman itu ternyata tidak mengakar kuat di dasar hatinya. Dan ibarat firman Tuhan yang jatuh di dalam semak dan duri ini, ibarat firman Tuhan yang jatuh, tetapi jatuh pada hati orang yang masih dipenuhi kegelisahan dan keraguan. Semak belukar dan duri ibarat keraguan dan kegelisahan di dalam memahami firman Tuhan. Maka itu hal ini juga masih menjadi sebuah penghalang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah hari ini kita bersama belajar mengenai proses memahami dan proses mengubah hati kita, supaya hati kita menjadi seperti tanah yang baik, yang subur, yang siap untuk ditanami benih. Karena dari banyak perumpamaan ini, hanya satu tanah yang baik, yaitu tanah yang subur dan tanah yang siap untuk ditaburi benih. Maka mari kita diajak juga untuk belajar, untuk berusaha menjadi penerima firman Tuhan yang baik, yang mau mendengar, yang mau berproses, yang mau mengakar, dan yang mau bertumbuh di dalam Tuhan dengan menyingkirkan keraguan dan kegelisahan itu tadi. Nah, berproses untuk mengakar dan belajar serta bertumbuh dalam firman Tuhan itu dimulai dari kanak-kanak atau sejak dini. Maka momen pekan anak bukan hanya perayaan liburan, tetapi juga merupakan wahana bagi anak-anak kita, tempat untuk belajar melayani, belajar firman Tuhan, dan juga belajar menumbuhkan cinta akan pelayanan yang dimiliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak, maka biarlah kita juga terus mendukung generasi penerus bangsa dan gereja kita ini, yaitu anak-anak kita. Bagaimanapun mereka, seberapapun jumlah mereka semua adalah berkat Tuhan. Generasi masa depan perlu dipersiapkan dari sekarang. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memperhatikan 3 bagian penting pada pemberitaan firman Tuhan kali ini. Yang pertama, mari kita belajar menjadi pribadi yang mau belajar, mau mengerti sampai benar-benar memahami. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar membaca, sekedar mendengar, yang pada akhirnya tidak mengakar kuat. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk mengupayakan agar diri kita mau memproses dan menempa diri untuk menjadi pribadi dan keluarga yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Karena hanya di dalam keluarga, firman Tuhan, proses hidup itu dapat dimulai dan dapat terus dipantau. Maka di bulan keluarga ini, marilah kita juga bersama-sama membangun dan kembali melihat bahwa persekutuan kita sejatinya bermula dari keluarga. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita juga diundang untuk merawat benih yang sedang bertumbuh. Benih yang sedang bertumbuh ini perlu terus dipantau, perlu terus dipupuk, perlu terus disiram, supaya benih itu kemudian bisa tumbuh dan berkembang menghasilkan buah yang baik. Generasi masa kini juga perlu kita perhatikan, karena merekalah nanti yang akan bertumbuh, yang akan menjadi penerus kita, dan biarlah mereka juga tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Maka selamat menghayati panggilan hidup untuk terus berproses dan berbuah, menjadikan diri kita lahan yang subur bagi benih firman Tuhan,
di dalam setiap ketakutan, keraguan, dan kelemahan kita, Tuhan selalu menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara juga anak-anak semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan semua umat percaya di segala tempat dan waktu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Dan di dalam doa syafaat kita ini saya tidak akan berdoa sendiri, tetapi juga akan berdoa secara bergilir ganti dengan anak-anak. Maka doa syafaat akan dimulai oleh anak-anak. Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang ada di dunia ini, khususnya GKJW Jemaat Tunglur. Kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan persekutuan di jemaat kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah, tenaga medis yang saat ini berjuang melawan corona. Berilah kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah kami yang dalam proses kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Kiranya Engkau memberikan semangat kepada teman-teman kami agar tidak putus asa dalam proses belajarnya ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati teman-teman kami yang ingin melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Engkau pilihkan yang terbaik untuk dia ya Tuhan. Dan juga kami tidak melupakan untuk guru-guru kami.
kiranya Engkau juga berikan kesehatan kepada dia. Haleluya. Tuhan, demikianlah doa-doa yang telah dipanjatkan oleh anak-anak kami. Mampukan setiap kami Tuhan, dan juga anak-anak kami untuk mau terus belajar, mau terus berproses melayani Tuhan, dan juga bertumbuh sesuai dengan hikmat dan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat kami. Kau berkati setiap kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan kami. Kau berkati setiap kami di dalam suka duka kehidupan kami. Kami percaya hanya Tuhanlah yang bisa kami harapkan untuk menjamin keluarga kami hidup di dalam pengharapan yang utuh. Bapak, maka perkenankanlah kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yuyun, kami berdoa untuk Ibu Suli. Kau berkati kesembuhan bagi Pak Puji dan juga semua saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan senantiasa melawat dan menyembuhkan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Seluruh seru dan doa kami ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Bersama kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Semoga persembahan ini berguna bagi gereja kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk undur dari ibadah kita pada hari ini. Marilah kita kembali menjalani kehidupan kita dengan terus yakin dan percaya bahwa kita diajak untuk terus mau berproses, bertumbuh, dan mengakar di dalam Tuhan, berbuah menyatakan kebaikan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka marilah kita jalani hari-hari hidup kita dengan penuh ketenangan dan kepasrahan kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu menuntun kita. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Jemaat yang terkasih, maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus dan akan terus memberkati kami di dalam kuat kuasa Sang Roh Kudus, selalu bersama-sama dengan kami, memampukan kami hidup di dalam pengharapan dan menghasilkan buah yang baik hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.